Silang pendapat Banpol di kasus pembunuhan Subang, polisi ajukan argumen ini, Yoris Subang punya bukti ini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sosok bantuan polisi, Banpol, di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus menjadi perbincangan. Antar pihak berbeda, beda pula pendapatnya. Pihak Muhammad Ramdhanu alias Danu Subang beranggapan sosok Banpol itu memang benar adanya. Namun Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago menepis adanya keterlibatan Banpol. Rohman Hidayat, pengacara Yosef Hidayah atau lebih dikenal Yosef Subang juga meragukan sosok Banpol menyuruh Danu menerobos polis lain atau garis polisi tempat kejadian perkara TKP kasus pembunuhan Subang. Silang pendapat pun terjadi terlebih setelah Yoris membongkar sosok Banpol itu sendiri, bahkan semua orang tahu sosok Banpol tersebut karena selalu berada di kantor Polsek Jalan Cagak Subang. Kombes Pol RDA Caniago malah memungkirinya kalau sosok Banpol tersebut tidak ada. Menurutnya dari hasil laporan penyidik dan hasil pemeriksaan penyidik tidak ada sosok Banpol dan itu muncul dari saksi saja yang keterangannya sebelumnya berubah-ubah. Berikut kami himpun keterangan berbeda dari Yoris Subang dan Kombes Pol RDA Caniago. 1. Yoris dan Danu yakin Banpol ada. Sosok Banpol datang dari Danu saat mengubah pernyataannya kepada penyidik kepolisian di Polres Subang. Danu mengaku dirinya masuk bersama Banpol ke TKP yang telah diberi garis polisi. Danu masuk ke rumah TKP pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sehari setelah ditemukan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi mayat. Awalnya Danu yang masih kerabat korban, ditugaskan Yoris untuk menjaga rumah takut ada pencuri sebelum polisi datang. Danu pun menuruti perintah Yoris tersebut dan posisinya menunggu di seberang jalan yakni di dekat SMA 1 Jalan Cagak atau di seberang rumah TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun saat itu terlihat ada seseorang yang akan masuk ke TKP, awalnya tidak tahu bahwa itu Banpol, anggapan Danu itu merupakan seorang polisi. Sempat memotret dengan kamera HP terhadap orang yang masuk tersebut dan dikirimkan ke Yoris foto tersebut. Kemudian Danu menghampiri orang tersebut dan kemudian malah Danu disuruh yang polos oleh Banpol yang dianggapnya Danu saat itu polisi. Saya sering lihat di Polsek juga saya kira orang itu polisi sekarang baru tahu ternyata Banpol, kata Danu. Danu kemudian masuk dari belakang sementara Banpol tersebut masuk dari depan karena membawa kunci rumah, lalu Banpol tersebut menyuruh Danu untuk membersihkan kamar mandi. Saat itu Danu mengaku air yang di dalam kamar mandi itu bau anyir atau bau amis dan warna air kecoklat-coklatan. Tidak lama kemudian Danu menginjak gunting di dalam bak tersebut dan juga menemukan kuter. Dua benda tajam itu diperlihatkan kepada Banpol tersebut namun oleh Banpol itu disuruh disimpan kembali. Sementara Yoris pun setelah menerima foto Banpol tersebut dari Danu menyimpannya dalam HP, bahkan terlihat Yoris memperlihatkan sosok Banpol hasil jepretan Danu yang dikirimkan kepadanya. Yoris pun memang mengenai orang tersebut yang memang sering berada di Polsek Jalan Cagak. Belakangan Yoris pun mengetahui namanya orang yang tertera dalam foto tersebut bernama Uci. Yoris pun memang mengakui keberadaan Banpol itu begitu nyata karena Danu mengalaminya nyata bukan rekayasa. Begitu juga Yoris memang apa yang diberikan fotonya dari Danu itu memang benar adanya bahwa orang tersebut sering berada di Polsek Jalan Cagak. Sehingga baik Danu dan Yoris meyakini Banpol itu ada. Dijelaskan, saat wawancara dengan TV One Yoris dengan terang-terangan mengetahui Banpol tersebut. Namanya adalah Uci dan biasa kerja di Polsek Jalan Cagak, Subang. Yoris mengakui, dia sering melihat Uci di Polsek Jalan Cagak dan awalnya mengira Uci adalah seorang polisi karena seragamnya hampir mirip seragam polisi. Yoris baru mengetahui bahwa Uci adalah seorang Banpol, setelah ramainya pemberitaan soal Banpol dan Danu yang masuk ke TKP Ciseting. Pendapat berbeda datang dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago yang memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan Subang. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago saat dikonfirmasi wartawan, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Menurut RDA Caniago setelah kejadian area TKP merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu tidak ada, kata RDA Caniago menegaskan. Polisi menepis isu adanya keterlibatan oknum Banpol dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi tetap berpegang pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Kita tetap percaya pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Subang, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago saat dikonfirmasi, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. RD menyebut informasi-informasi itu tak sepenuhnya dapat dipegang. Sebab, kata dia, informasi resmi mengenai penyidikan murni dari pihak penyidik.
Informasi-informasi tersebut selayaknya harus dari informasi resmi dari penyidik, ini kan dari beberapa saksi yang mungkin sudah mengarah pada seseorang yang menimbulkan kepanikan sehingga yang bersangkutan bercerita tanpa bisa dibuktikan, tuturnya. Oleh karena itu, sambung RDA Caniago, pihaknya tetap berpedoman pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Subang berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, saksi, olah TKP hingga hasil otopsi. Jadi tidak usah mendengar hal lain dari Banpol atau yang lain, itu keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kata dia. Keberadaan oknum Banpol juga sebelumnya sempat diragukan oleh Rohman Hidayat kuasa hukum Yosep, suami sekaligus ayah korban. Saya sampai saat ini belum memiliki data yang akurat terkait Banpol. Apakah itu benar ada atau rekayasanya Danu, ucap Rohman Hidayat. Rohman menuturkan isu Banpol baru muncul belakangan ini usai Danu diperiksa oleh penyidik. Melalui kuasa hukumnya, Danu disebut diminta oknum Banpol untuk membersihkan bak mandi rumah Yosep hingga menemukan gunting dan puter dalam bak. Rohman menyebut selama mendampingi kliennya diperiksa belasan kali, belum ada keterangan soal Banpol ini. Sehingga, ia menuding Danu mengarang cerita soal Banpol ini. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.